Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, pada saat kita akan memulai aktivitas kita dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikianlah dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Allah selalu memberikan jalan keluar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, maka kita siap untuk menghadapi banyaknya tantangan, banyaknya cobaan yang akan kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan apa dan cobaan apa yang akan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita? Tantangan dan cobaan yang diingatkan kepada kita pada hari ini melalui firman Tuhan adalah cobaan yang datang dari diri kita sendiri. Hal yang paling mendasar dalam kehidupan orang percaya adalah bagaimana mengelola kehidupan pribadinya, bagaimana menguasai ego dan kepribadiannya. Setiap manusia selalu jatuh di dalam pencobaan karena diri sendiri. Karena kita masih dikuasai oleh keinginan daging kita, keinginan kemanusiaan kita. Sehingga firman Tuhan mengingatkan melalui kehidupan Yesus Kristus. Itu makanya Yesus Kristus selalu berkata, jika engkau mau mengikut aku, maka sangkallah dirimu. Karena yang paling besar cobaan yang akan kita hadapi adalah ketika kita selalu menuntut apa yang kita inginkan. Manusia selalu menginginkan bahwa dia akan dipuji, bahwa dia akan dihormati, bahwa dia akan dikenal dan terkenal. Jadi ketika dia berbuat baik, hendaklah banyak orang yang memuji kebaikannya. Ketika dia memiliki pemikiran yang begitu brilian, maka dia akan berharap banyak orang yang memuji buah pikirannya. Sehingga ketika apa yang dilakukannya tidak ada yang memuji, maka dia akan jatuh ke dalam kekecewaan. Itulah cobaan. Jadi cobaan terbesar harus bisa kita kelola, yaitu diri kita sendiri. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya itu bukan cobaan-cobaan yang besar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-cobaan yang biasa. Pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah menjanjikan sesuatu yang indah dalam setiap izin Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita harus mengalami pencobaan-pencobaan itu, bukan berarti Allah membiarkan kita, tetapi Allah sedang menunjukkan kasih setianya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita mengalami cobaan, tetapi Allah tidak akan membiarkan
pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Karena itu, hadapilah, jalanilah hidup ini sesuai dengan rancangan Tuhan, karena yakin dan percayalah Allah yang setia itu tidak akan membiarkan kita hidup menghadapi cobaan yang lebih dari apa yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita. Ingat, jalan keluar jangan cari di dalam dunia. Jalan keluar jangan cari kepada siapa kita mengadu. Kepada manusia mana. Siapa yang memiliki kekuatan, siapa yang memiliki kedudukan, siapa yang memiliki jabatan. Tidak kepada itu. Tetapi jalan keluar harus kita cari hanya kepada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini mau menegaskan kepada kita, Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluar, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah lah yang akan memberikan kepada kita support, kekuatan, tuntunan, topangan, sehingga kita mampu untuk melewati segala yang terjadi, tantangan demi tantangan, cobaan demi cobaan di setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami dalam menghadapi setiap kehidupan, agar kami meyakinkan kehidupan kami hanya di dalam kasih setiamu, karena Engkau adalah Allah yang akan memberikan kekuatan dan jalan keluar dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang tidak akan membiarkan kami menjalani cobaan yang melampaui kekuatan kami. Karena itu Tuhan ajari kami untuk selalu mensyukuri dan juga mempercayakan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, biarlah apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan pemulihan, kesembuhan, dan kekuatan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan Tuhan penyertaan kasih setiamu, sehingga kami dapat menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang mengalami begitu peliknya kehidupan di dalam peperangan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan hati yang berdamai antara Ukraina dan juga Rusia, agar apa yang mereka kerjakan, biarlah itu mendapatkan titik temu dan jalan keluar, sehingga mereka dapat mengalami dan merasakan kedamaian yang telah Engkau persiapkan bagi setiap orang percaya. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.